Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da amma ba'du. Kembali lagi bersama Unirifa. Unirifa menampol, Unirifa mengajar, Unirifa menjawab teman-teman semua. Kali ini Unirifa akan menanggapi satu channel yang cukup luar biasa dari Pak Pendeta Joshua Tewu, teman-teman ya. Sudah saya tampilkan di screen, teman-teman sudah melihatnya? Oke, sudah melihatnya teman-teman ya. Perhatikan, perhatikan. Ini dia channelnya. Oke, sebentar. Ini dia. Ini judulnya adalah menggugat Pak Anwar Chen, PhD selaku Ketua DP Penerjemahan LAI atas 6.577 kesalahan Alkitab. Ini judul dari Pak Pendeta Joshua Tewu terkait adanya kontroversi dari salah satu YouTube milik Dr. Yonathan Purnomo yang mengatakan bahwa ada kesalahan dalam Bible dan kita belum tahu pasti kesalahannya berbentuk apa, apakah terjemahan, apakah tekstual atau ya seperti yang biasa kita diskusikan. Berhubung karena saya adalah pendiskusi lintas agama, ini bagi saya sangat penting pengetahuan seperti ini. Maka supaya saya tidak pintar sendiri, saya mengajak kalian untuk ikut pintar bersama saya dengan membagikan wawasannya kepada kalian. Baik teman-teman, daripada kita mendengarkan penghujatan-penghujatan dari apologet dan apolikardus Kristen yang tidak mampu menjawab pertanyaan kita dan tidak mampu berdiskusi dengan cara baik dan ilmiah dan tidak mampu membuka camp, maka lebih baik kita menanggapi apa-apa saja yang berbentuk ilmiah dan tentang keilmuan kita harus bagikan. Teman-teman, mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Joshua Tewu. Di sini saya sudah membuka sedikit tadi di prolog ya. Saya lanjutkan untuk menontonnya. Mari kita dengarkan apa menurut Pak Pendeta Joshua Tewu terkait temanya ini, substansinya apa. Let's we check it out. Ya, kalau soal perbedaan doktrin kan saya pikir beliau tidak ada urusan dengan soal doktrin karena beliau sebagai seorang profesional penerjemah Alkitab itu tidak berpihak kepada doktrin manapun mestinya. Walaupun beliau adalah pendeta dari gereja Protestan, tetapi saya pikir jiwa profesionalitas beliau kan mestinya lebih ditonjolkan dalam hal ini. Sehingga tidak ada urusan soal personal, masalah-masalah personal antara kami mestinya kalau terjadi perbedaan. Dari dulu beliau tahu saya berbeda. Tetapi saya tidak tahu kenapa beliau tidak pernah mau angkat saya punya telepon dan juga WA saya nggak pernah direspon oleh Dr. Anwar Chen, PhD ya. Padahal dulu cukup sering bersama-sama dengan saya, bahkan mengajar di tempat kami cukup lama. Oke, tapi tidak masalah. Saya tidak peduli soal begituan ya. Urusan kita profesional untuk bagi saya seorang apologet Kristen itu tugas saya menjaga dan mengawal serta mengadvokasi kekristenan Indonesia ini dari ancaman-ancaman laten ya, tuduhan-tuduhan di luar kekristenan yang coba melecehkan, menghina atau menggerogoti kekristenan Indonesia. Nah, ini soal fundamental, soal dasar-dasar. Mazmur berkata kalau dasar-dasar itu dibongkar, apalagi yang bisa dibuat oleh orang benar itu. Ya, itu sebabnya saya pikir penting kita bicarakan hal ini. Ya, karena ini tidak main-main, saudara-saudara ya. Jadi ada kontroversi di kalangan kekristenan saat ini dengan munculnya gerakan mengembalikan kekristenan pada Alkitab yang benar. Saya pakai istilah mengembalikan kekristenan pada Alkitab yang benar. Serta-merta pasti kalau kita bicara tema ini, mengembalikan kekristenan pada Alkitab yang benar, berarti Alkitab yang dipakai selama ini nggak benar, salah. Ternyata 6.577 kesalahan yang diungkapkan. Nah, ini baru 4 saja, saudara-saudara. Baru 4 kesalahan Alkitab itu dalam soal terjemahan. Dan ini bukan terjemahan biasa, bukan kesalahan sekedar terjemahan seperti kata DJ misalkan ya, itu kemudian berubah jadi J, misalkan DJ Karta dengan Jakarta atau Soekarno dengan Soekarno, bukan soal sekedar ejaan ya, tetapi ini saya lihat
4 hal ini cukup laten, ya, dan itu sebabnya saya bangun judul menggugat Dr. Anwar Chen PhD, ya, selaku ini tidak pribadi ya, ini selaku Ketua Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, soal Alkitab yang disuguhkan itu ternyata punya 6.577 kesalahan. Ya, saya memang memperhatikan channel Lembaga Alkitab Indonesia, bahwa Lembaga Alkitab Indonesia coba memberikan semacam jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dalam dialog atau diskusi mereka, baik melalui chatting maupun pertanyaan-pertanyaan langsung yang diajukan setiap kali Lembaga Alkitab Indonesia Channel LAI itu mengadakan semacam seminar secara berkala. Tetapi saya lihat cara menjawab beliau itu sekedar saja dan sangat menganggap enteng soal gugatan ini. Seolah-olah tidak ada masalah dengan terjemahan kami, sudah ini dihasilkan oleh para pakar dalam dan luar negeri, dan itu sebabnya saudara-saudara, ini menjadi pertanyaan juga kalau memang pakar-pakar luar negeri ada juga bergabung, ya istilahnya pasti yang mereka maksud UBS ya, tim dari Universal Bible Societies yang merupakan yang kekasih. Saya munculkan hal ini untuk apa? Menggugah sensitivitas kita akan cinta kebenaran itu. Ya, kalau sudah ada yang menggugat seperti ini dan sudah membuktikan ayat-ayat itu ternyata cukup cukup esensif ya, cukup signifikan menunjukkan bahwa ini bukan sekedar salah ejaan atau semacam terjemahan kontekstual tanda kutip belaka, tetapi ini masalah yang cukup serius ini, saudara-saudara yang kekasih. Ya, dan saya coba tampilkan kepada saudara tentang materi ini, bahwa ini harus kita tanggapi. Nanti saya percaya atau saya sudah kasih linknya, saudara-saudara bisa, saya harap saudara-saudara bisa bergabung bersama dan memberikan pendapat komentarnya sebentar ya. Saya hanya sedikit saja untuk menyampaikan ini, dan kemudian nanti saya berikan kesempatan untuk masuk. Saya sudah kasih linknya saudara-saudara. Ya, oke. Baik, jadi sekali lagi ini bicara kontroversi perihal 6.577 kesalahan Alkitab yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia bersama dengan Lembaga Biblika Indonesia, dan ternyata LAI dan LBI ini saudara-saudara itu punya sumber yang sama dengan Saksi Yehua, terjemahan Dunia Baru. Alkitabnya Saksi Yehua ini, terjemahan Dunia Baru, The New World Translation, yang ternyata sama kesalahan mereka dan revisi yang mereka lakukan sama gitu loh saudara-saudara. Ya, dan itu kan hal yang luar biasa, berarti selama ini kekristenan menganggap Saksi Yehua itu bidat, ya bidaah, sesat. Ya, tapi ternyata mereka satu sumber teks, jadi teks sumber Alkitab yang mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lah kita bicara ini, ya sama dengan yang dipakai oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, tapi kemudian kalau ada revisi mereka diam-diam nggak lakukan, padahal ya selalu yang menjadi pelopor revisi itu terjemahan Dunia Baru dari Saksi-saksi Yehua, ya, Jehovah Witness. Dan ini merupakan hal yang bagi saya sangat memalukan. Kita bilang-bilang, waduh, TDB itu sesat, Saksi Yehua itu sesat, ya terjemahan Dunia Baru itu Alkitab yang waduh itu bahaya, jangan dibaca dan seterusnya. Tetapi ternyata ya sama gitu. Nah, itu dibuktikan oleh Dr. Yonatan Purnomo. Ini baru 4 episode loh yang Biblikos munculkan. Dan cilakanya lagi, Lembaga Alkitab Indonesia yang menerbitkan Alkitab yang rancu, yang kacau ini, itu didukung oleh PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, dan Konferensi Wali Gereja di Indonesia, beserta dengan aras gereja nasional lainnya yang tadi saya sebut di awal. Makanya seruan saya, evaluasi Lembaga Alkitab Indonesia dong. 3 tanda anak Anda
Oke. Ini yang menarik. Bentar. Oke, teman-teman semuanya sudah mendengarkan reaction dari Pak Pendeta Joshua Tewu ya. Teman-teman tahu kalau Pak Pendeta Joshua Tewu ini salah satu penganut aliran Sabelian. Dia bukan Tritunggal. Saya sempat pernah berdiskusi dengan Pak Pendeta Joshua Tewu, teman-teman. Dan ini sangat speechless banget. Kenapa? Karena Islam itu selalu menunjukkan kepada teman-teman kita yang para apologet Kristen bahwa banyak terjadi kesalahan-kesalahan, entah terjemahan atau tekstual dalam kitab kalian. Kita yang usung, kita yang kaji, kita yang kasih. Oke, bukan kita yang pertama kaji, mohon maaf. Maksudnya pengkajian ini dilakukan oleh kita dengan menelusuri informasi dari internal mereka. Artinya, kajian kritik teks itu memang sudah ada pada diri mereka, tapi kita umat Islam mencari tahu kemudian mempertanyakan kepada mereka. Dan sering sekali kita umat Islam menjadikan kajian kritik teks sebagai tema diskusi dengan teman-teman non-muslim. Nah, dan ternyata setelah ada isu ini dan ini cukup bombastis sekali, mungkin saya akan tunjukkan salah satu video dari Pak Yonatan Purnomo ya, karena ini menarik banget untuk dibahas. Beliau ini sangat kontroversi saat sekarang ini ya. Di Kristen beliau sangat kontroversi sekali. Dan ini sempat dibahas oleh channel Al-Ayyubi teman-teman ya. Channel Al-Ayyubi salah satu channel apologet muslim ya. Dan beliau sering membahas apa-apa yang berlangsung di dunia per-YouTubean. Dan sebelum saya naikkan apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan Purnomo, teman-teman, perhatikan teman-teman, ini konteksnya adalah kita mereaction apa-apa yang memang berranah teologi sebagai bentuk mengedukasi publik, memberikan informasi yang akurat dari sumbernya yang bukan dari pihak Islam, tapi sumbernya pihak Kristen sendiri. Saya angkat, ini dia sudah dilihat ya, ini adalah Yonatan Purnomo, ini dikutip oleh channelnya Al-Ayyubi. Perhatikan, kita akan simak bersama apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Yonatan Purnomo. Judulnya di sini dalam channel Al-Ayyubi adalah Dr. Yonatan Purnomo bongkar isi Bible. Sebagai seorang pelajar yang mencintai ilmu tentang ketuhanan, sejarah ketuhanan, perbandingan agama, bagi saya ini penting menjadi referensi karena yang berbicara adalah seorang Dr. Markica, bukan mari kita baca, Markimak. Mari kita simak. Saya perlu memberikan alasan kepada Anda Bapak Ibu sekalian. Ini sangat penting dan sangat krusial. Untuk itu, saya memberi judul di dalam bahasan ini, yaitu Kristen dalam bahaya. Oke, pertama diawali dengan judul bahasan dari Bapak Dr. Yonatan Purnomo dengan Kristen dalam bahaya. Bukannya kata para apologet Kristen sekarang apologet Islam yang dalam bahaya karena mereka melaporkan kita semua. Waduh, ini orang Kristen bakalan melaporkan Pak Yonatan Purnomo nggak sih? Kita lanjut lagi ya. Markimak, mari kita simak. Bang Al-Ayyubi orang mau video. Suka menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Dr. Yonatan Mana videonya 507 komen yang gambaran. Nah, yang terakhir, kemudian dia asalnya dari bahasa Ibrani itu pakai dari. Tapi kalau Anda mau belajar, Anda belajarlah. Nah, kalau saya ada yang salah, kasih masukan kepada saya. Mantap, ini keren banget ya. Argumennya adalah kalau kalian ingin belajar, kalau saya salah kasih masukan ke saya. Ini keren banget, ini ilmiah sekali. Saya suka ini. Kalau perlu kita belajar sama Pak Yonatan Purnomo ya. Oke, lanjut. Dengan senang hati saya terima Bapak sekalian, ya. Kemudian ini sudah saya berikan, nanti Anda baca sendiri. Kemudian saya berikan etimologi nama Yohanes. Nah, bagi Anda mungkin cuma tahu Yohanes. Nah, ini saya berikan Bapak sekalian ya. Nama Yohanes ini asalnya bagaimana? Kemudian dia asalnya dari bahasa Ibrani itu pakai dari Yohanan. Nah, kemudian Yohanan ini dipakai dalam Alkitab 132 kali dalam Perjanjian Baru. Nah, ini saya kasih ini terdiri dari 2 unsur ya. Ini Anda baca sendiri, saya tidak jelaskan karena akan makan waktu banyak. Kemudian saya kasih ini asal katanya dari mana, sehingga Anda itu punya gambaran-gambaran. Nah, yang terakhir saya berikan di sini Bapak sekalian. Satu kesimpulan, Yunus dan Yohanes itu 2 orang beda.
Ini sudah saya berikan. Nama Ibraninya, Yunus itu adalah nama Ibraninya adalah ini, Yonah. Oke. Kemudian kalau Yohanes itu Yohanan. Jadi antara Yonah dan Yohanan itu dua nama yang berbeda Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam bahasa Yunani itu Yonah itu menjadi Yonas. Sedangkan Yohanan itu menjadi Yohanes. Artinya Yunus itu artinya merpati dari kata Yonah ya, atau Yonas ini. Jadi artinya adalah merpati. Sedangkan kalau Yohanes, Yohanan atau Yohanes ini artinya adalah Yahweh murah hati atau Tuhan murah hati. Ya kira-kira itu ya Bapak sekalian ya. Saya kasih versi singkatnya saja supaya kita tuh tahu gambarannya. Jadi Bapak sekalian, Yunus dan Yohanes adalah dua orang yang berbeda. Yonah dan Yohanes bukan orang yang sama. Nah, WHNU telah salah menulis. Ini saya sudah langsung berikan kesimpulan di awal. Nah, sekarang mari kita akan membuktikannya. Baiklah Bapak sekalian, kita akan mulai dari teks Sinaiticus. Ini teks Sinaiticus itu sebuah kodek yang lengkap Bapak sekalian, tapi tidak kanon karena isinya ada 29 kitab ditambah dengan fragmen. Jadi di dalam kitab kanon Bapak sekalian, itu hanya digunakan 27 kitab. Nah, Sinaiticus ini ada 29 kitab. Dia dibuat tahun 330 sampai dengan 360 Masehi. Nah, nanti ada dua tambahan ya, yaitu yang pertama adalah surat Barnabas, yang kedua kitab Gembala Hermas. Nah, lain kali saya akan cerita itu, tapi sekarang tidak ya. Tapi dari sini saja Bapak Ibu harusnya sudah tahu. Kalau kanon itu adalah 27 kitab, ini ada 29. Berarti dia itu sudah tidak kanon. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, teks Sinaiticus ini itu akan digunakan oleh Tischendorf dan Westcott and Hort. Nah, bukan cuma Westcott and Hort. Nanti setelah Westcott and Hort itu akan dikutip oleh yang namanya tuh Nigel Allen dan oleh Yup sampai sekarang ini. Jadi Anda lihat, 1 ayat 42 itu ada kata Yoanu. Ya, kata Yoanu. Jadi ini saya ambil dari www.codex-sinaiticus.org. Ini alamatnya. Bapak Ibu nanti bisa cek sendiri. Ini sudah saya perbesar. Jadi Simon anak Yohanes. Ini dalam teks Sinaiticus di dalam Yohanes 1 ayat 42. Oke, mari kita lihat teks Westcott and Hort dan Saksi Yehova. Saya sudah mengatakan Alkitab Saksi Yehova itu mengambil sumber Westcott and Hort, ya. Nah, di dalam teks Westcott and Hort Bapak Ibu sekalian, itu ada tiga ayat yang berisikan nama Simon, maksudnya Simon Petrus ya. Yang pertama adalah di dalam Matius 16 ayat yang ke-17. Nah, di dalam Matius 16 ayat 17 ini Bapak Ibu sekalian, yang atas ini adalah bahasa Yunaninya, punyanya Westcott and Hort, ya. Itu Simon Bar-Yona. Kemudian ini terjemahannya, Bapak sekalian. Ini saya ambil dari kitab Saksi Yehova. Kamu bahagia, Simon anak Yunus. Anda lihat di sini. Jadi di dalam Matius itu menggunakan Simon anak Yunus, kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 42 itu saya kasih warna kuning karena tidak sama Bapak sekalian. Ini Simon Huios Yoanu. Simon anak Yohanes. Nah, Yoanu ini Bapak sekalian, sebagaimana kita sudah lihat tadi di sini, diambil dari Sinaiticus yang tidak kanon tadi. Oke, kita lanjutkan. Nah, di Yohanes 21 ayat 15 itu ada lagi Simon Yoanu. Nah, terjemahannya juga Simon anak Yohanes. Oke. Ini ayat lengkapnya. Sekarang saya buatkan rangkumannya. Bapak Ibu lihat di sini. Di dalam teks Westcott and Hort dan terjemahan Saksi Yehova, itu Matius 16 ayat 17, itu Simon itu Bar-Yona. Nah, bar ini Bapak Ibu sekalian, itu dalam bahasa Aram ya. Kalau dalam bahasa Ibrani, anak itu adalah pakai ben. Kalau dalam bahasa Yunani itu Huios atau Huios. Nah, Bar-Yona itu bar itu artinya anak laki-laki. Kalau bat itu anak perempuan, ya. Nah, bar itu adalah anak laki-laki, Yona itu Yunus. Berarti Simon itu anak laki-laki dari Yunus. Nah, ini yang hijau Bapak sekalian, ya. Nah, nanti di dalam Yohanes itu menjadi Simon Huios Yoanu. Nah, Yoanu itu adalah bentuk genetif, artinya jadi milik Bapak sekalian. Jadi Simon ini anak milik daripada Yohanes. Makanya diterjemahkan Simon anak Yohanes di dalam Saksi Yehova. Simon anak Yohanes lagi di dalam Yohanes 21 ayat 15. Kalau Anda melihat teks daripada Westcott and Hort yang dipakai oleh Saksi Yehova, itu papahnya Simon Petrus
Itu sudah beda-beda Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena dia mengambil dari teks Sinaiticus yang salah, yang tidak kanon. Ini Wait, tunggu. Sebentar, tenangkan jiwa saya dulu. Bapak Yonatan Purnomo mengakui bahwa Kodeks Sinaiticus tidak kanon dan mengandung kesalahan, dan yang paling membuat speechless adalah bahwa ternyata terjemahan Saksi Yehova sama sumbernya dengan terjemahan Kristen LAI. Dan di situ terjemahan tentang Bapak si Simon itu ada 2, Yonah dan juga Yohanes. Bapaknya oke. Santai, tenang, markimak lagi teman-teman. Biar kita dapat ilmu ya, tenangkan jiwa dulu. baru satu Bapak sekalian ya. Saya ceritakan ada 6.500 lebih. Saya sedang berpikir-pikir ya. Itu kalau saya seminggu mengungkap 4 saja Bapak sekalian. Saya mengungkap 4 ayat dalam 1 minggu. Berarti kalau 1 tahun 52, saya buletin 50 ya. 4 kali 50 berarti 200 ayat. Kalau setahun 200 ayat, terus 6.500 lebih, itu 33 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi saya setiap minggu muncul 2 kali, mengungkap 4 ayat, itu saya perlu 33 tahun baru selesai. Jadi menurut saya... Wow. Tunggu. Agak sedikit ini ya, saya agak sedikit speechless. Begini. Pak Yonatan Purnomo hadir di tahun 2024 dan beliau mengungkapkan ada sekitar 4 kesalahan dalam terjemahan Bible selama seminggu, dan beliau mengkalkulasi ketika beliau mengungkap lagi sekitar 6.000-an kesalahan itu butuh waktu sekitar 33 tahun. Pertanyaannya adalah, bagaimana metodologi orang-orang terdahulu menerjemahkan atau menyalin atau mengkanon kitab-kitab yang dikaji sama Pak Pendeta Yonatan, Dr. Yonatan Purnomo ini menjadi pertanyaan saya, metodologinya apa? Karena ketika kitab itu telah selesai dikanon, ternyata dikaji mengandung banyak kesalahan, baik terjemahan atau baik apapun lah. Lalu pertanyaan yang muncul adalah, sebelum kitab itu dikanon, metode apa yang digunakan untuk memvalidasi bahwa kanon tersebut benar, bahwa terjemahannya dari bahasa Yunani ke bahasa Yunaninya itu benar, kredibilitas orang yang menerjemahkan itu memiliki kredibilitas yang tinggi, itu bagaimana cara metodologinya? Itu menjadi pertanyaan saya. Karena kalau sekarang Pak Yonatan Purnomo kan punya aplikasi untuk mempermudah, seperti ada bantuan komputer, ada bantuan ilmu pengetahuan yang lain. Bagaimana dengan zaman dahulu yang tidak ada sistem komputerisasi, di manusia mengerjakan sesuatu dengan tangannya? Lalu metode apa yang digunakan oleh maksud saya ya ini pihak Kristen yang punya otoritas untuk mengkanon, memastikan bahwa kanon Bible yang sudah ada ini benar-benar valid, terverifikasi sesuai dengan pengajaran Yesus yang asli gitu. Ini menjadi pertanyaan. Sebelum kita kembali ke YouTube Pak Pendeta Joshua Teu, mari kita simak lagi apa yang disampaikan oleh Pak Yonatan Purnomo. Yang di TikTok mohon maaf nggak bisa dengarkan ya, kalian simak aja di YouTube nanti, karena aku capek bongkar tutup ininya ya. Aku aja yang denger ya. Mungkin saya mati duluan, mungkin Bapak Ibu mati duluan itu ya. Umur saya sudah 60 sekarang ini. Jadi tidak mungkin saya ini bisa menyelesaikan semuanya. Makanya nanti saya akan pilih saja ya untuk pembelajaran. Nah, Bapak Ibu yang ingin dapat lebih cepat, mungkin Bapak Ibu bisa belajar di kelas-kelas di STT kami ya. Kalau Bapak Ibu mau sabar ya, tunggu aja, setiap minggu saya adakan selama 33 tahun. Rasanya kok mungkin rasanya Bapak sekalian ya. Anda mungkin nggak perlu nunggu sampai 33 tahun selesai baru percaya, betul nggak? Saya rasa kalau orang tuh dipenuhi dengan kebenaran Bapak Ibu sekalian, itu lihat satu kesalahan saja itu sudah membuat orang tuh berpikir Bapak Ibu sekalian. Yes, benar sekali. Kata Pak
Dr. Yonatan Purnomo, ini kalau orang berpikir dan memiliki critical thinking ya. Kalau seseorang itu memiliki critical thinking, kesadaran diri, maka dia tidak perlu menunggu banyak atau ribuan kesalahan baru mereka berpikir. Satu saja kesalahan dalam kitab suci, ini harusnya membuat mereka berpikir. Bagaimana mungkin dalam kitab suci yang penulisnya dipenuhi Roh Kudus memiliki satu kesalahan, maka probabilitas akan adanya kesalahan-kesalahan lain itu pasti akan ada. Karena menggunakan metode probabilitas. Satu saja ada kesalahan, bagaimana mungkin tidak mungkin ada kesalahan lainnya. Ini yang aku sepakati dari argumennya Pak Yonatan Purnomo. Lanjut. Saya waktu itu melihat beberapa ayat kok tabrakan. Itu sudah membuat saya itu berpikir. Oke, Pak Yonatan Purnomo mengatakan saya melihat beberapa ayat itu tabrakan dan itu membuat saya berpikir. By the way, ini yang kita selalu lakukan ya, para apologet Islam ya, selalu membawa critical thinking ketika membaca Bible karena bisa menemukan ada beberapa ayat yang kontradiksi by the way. Oke, lanjut. Di hati saya itu jadi tidak tenang. Saya rasanya terintimidasi. Jangan-jangan Alkitab yang saya baca ini tidak kanon, Bapak sekalian. Dan akhirnya saya Pak Yonatan Purnomo merasa jangan-jangan kitab yang dia baca ini bukan kitab yang dikanon. Walaupun kitab yang dibaca Pak Yonatan Purnomo itu dikanon, saya juga ingin Pak Yonatan memikirkan parameter kanonisasi itu dasarnya apa, verifikatornya siapa, validasinya bagaimana gitu. Masuk dalam ranah epistem ya, maksudnya apakah tidak diselidiki sana gitu. Ini yang selalu saya pertanyakan ketika diskusi ilmiah dengan teman Kristen. Siapa yang mengkanon Bible? Otoritasnya siapa? Itu yang selama ini saya pertanyakan. Lanjut. Menemukan betul di dunia ini beredar 70%. Itu menurut data daripada UBS ya. Itu beredar 70% populasi Alkitab di dunia. Itu dari UBS. Yang saya kenal itu tidak kanon Bapak Ibu sekalian karena sumbernya dari Westcott and Hort. Dan itu bisa Bapak Ibu bisa baca banyak buku penelitian. 70% kitab yang diterima oleh umat Kristen itu tidak kanon karena sumbernya Westcott and Hort. Itu menurut argumentasi dari Pak Yonatan Purnomo. Lanjut. Penelitian dari baratnya, misalkan punyanya Burgon atau D.A. White ya. Itu dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Karena ini sifatnya webinar umum, saya tidak terlalu berikan ininya bukti-bukti referensinya. Tapi di kelas itu saya ungkap semuanya. Banyak tulisan-tulisan yang meragukan, cuma nggak tahu kenapa kok tenggelam semuanya. Oke, kita lanjutkan. Tadi punyanya Saksi Yehova. Jadi Saksi Yehova itu sudah salah di sini Bapak sekalian. Antara Matius dengan Yohanes itu tidak salah. Jadi di sini menurut Pak Yonatan Purnomo, teks dari Westcott and Hort ini adalah sumber dari kitab orangnya Saksi Yehova dan ini mengandung kesalahan terkait tentang nama bapak dari si Simon, apakah Yohanan atau Yonah. Katanya berbeda dan itu orang yang berbeda, seperti termaktub dalam Matius 16:17, Yohanes pasal 1 nomor 42, Yohanes pasal 21 nomor 15. Lanjut, kita belajar lagi, lanjut. Sama, di dalam Matius itu dia menggunakan anak Yunus, tapi di dalam kitab Yohanes menjadi anak Yohanes. Nah sekarang kita lihat sekarang, bagaimana dengan punyanya WHNU, ABS. Nah ini saya mengutip Bapak Ibu sekalian, itu dari punyanya LAI yang pertama. Oke, sekarang Pak Yonatan mengutip punyanya LAI. Kalau punyanya Saksi Yehova dikatakan salah secara terjemahan, lalu dibandingkan dengan LAI, bagaimana? Kita dengarkan. Tapi saya sudah cek LAI TB1 dan TB2 sama. Jadi saya tulis saja. Oke, LAI TB1, TB2 sama. Lanjut. Dengan LAI. Karena saya harus mengutip, harus membandingkan, maka saya ambil satu contoh di sini ya. Oke, kita lihat Bapak sekalian. Nah, ingat ya, ini adalah LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Berdasarkan yang saya kutip ini Bapak sekalian, teks sumber WHNU karena ngambilnya dari punyanya UBS sekarang ini, bukan Westcott and Hort yang murni dan terjemahan LAI. Di sini saya lihat itu Simon bin Yunus, kemudian yang Yohanes ini anak Yohanes Bapak sekalian. Jadi setelah saya teliti ternyata sama dengan yang punyanya Saksi Yehova. Nah, saya tidak heran Bapak sekalian. Kenapa terjemahan LAI yang sumbernya dari UBS itu sama dengan terjemahan punyanya Saksi Yehova? Karena teks sumbernya sama dari Westcott and Hort. Itu jawabannya Bapak sekalian ya. Mari kita lihat. Ini adalah versi to the point-nya ya. Tadi kan ayatnya semua saya tampilkan, sekarang saya tampilkan cuman Simon Baryon. Nah, di sini Simon bin Yunus, kalau punyanya Saksi Yehova bin ganti anak.
Jadi yang satu Simon anak Yunus, yang satu Simon bin Yunus. Nah, yang di sini sama Bapak Ibu sekalian, tidak beda. Nanti saya bandingkan ya. Nah, sekarang kita lihat teks Bizantin yang diterjemahkan oleh Biblikos. Kita lihat di sini ya. Nah, kalau kita membandingkan antara Matius dan Yohanes, Bapak Ibu bisa lihat. Di dalam teks Matius itu pakai Simon Bariona. Itu terjemahnya Simon anak Yunus. Kemudian di dalam Yohanes, baik Yohanes 1 ayat 42 dan Yohanes 21 ayat 15, itu di dalam Yohanes 1:42 itu pakai Simon Hohios Yona. Jadi Simon anak Yunus. Di dalam Yohanes 21 ayat 15 itu juga Simon Yona, Simon anak Yunus. Nah, di dalam teks Bizantin yang diterjemahkan oleh Biblikos Bapak Ibu sekalian, di dalam Matius 16:17 itu ditulis Simon Bariona. Tadi sudah saya jelaskan itu adalah anak laki-laki, Yona adalah Yunus. Jadi Simon anak Yunus. Di dalam Yohanes 1 ayat 42 itu Simon Hohios Yona. Dia pakai bahasa Yunani, tidak pakai bahasa Aram ya. Nah, itu adalah anak Yunus. Kemudian Yohanes 21 ayat 15 juga Simon Yona. Semuanya pakai Yona Bapak Ibu sekalian, bukan pakai Yohanes. Jadi tiga-tiganya di dalam teks Bizantin yang kanon itu tidak ada pertentangan sama sekali. Matius maupun Yohanes semuanya Simon anak Yunus. Oke, paham nggak sih? Ini di dalam teks Bizantin teman-teman itu malah menjadi disamakan, maksudnya menjadi sama. Jadi Simon anaknya Yona atau anak Yunus. Oke. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya ya. Saya jadi ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa surah Al-Qur'an teman-teman. Saya akan tampilkan Al-Qur'an dalam Masya Allah ya. Kita akan buka beberapa, pertama surat An-Nisa ayat ke-46. Ini sebagai refleksi diri kita sebagai orang beriman Islam. Penting bagi kita untuk kembali kepada Al-Quran, penting bagi kita kembali kepada bagaimana Al-Quran sudah mengabarkan ini 1400 tahun lalu. Teman-teman lihat sendiri dalam Al-Quran ya. Oke. Ini Al-Quran, oke bukan yang ini, saya turunkan dulu ini. Oke, maaf teman-teman saya kepental. Saya kembali, ini saya tunjukkan Al-Quran surah Al-Baqarah ya. Ini penting bagi kita untuk merefleksi diri, untuk kembali untuk mengingat apa yang telah Al-Quran katakan terkait tentang kitab suci orang-orang terdahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatsma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi summa yuharrifunah min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Di sini kita baca, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu padahal segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Dengar di sini Al-Quran mengatakan, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya. Mereka mengetahui. Masya Allah, ini ayat yang luar biasa menjadi refleksi bagi kita, menyadarkan kita, mengingatkan kita, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, betapa pentingnya kita mengkaji dan belajar, betapa pentingnya kita kembali kepada bahasa asli dan Masya Allah, kata Allah, nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, di mana Allah menjaga Al-Quran, Allah yang menurunkan dan Allah yang menjaganya. Dan apa yang kita saksikan ini adalah ranah ilmiah, karena hal ini disampaikan oleh seorang doktor. Boleh ditolak, boleh diterima teman-teman, karena yang namanya ilmu pengetahuan karena kritik ya. Anda memiliki keilmuan, Anda boleh mengkritikinya. Tapi kalau Anda tidak memiliki wawasan keilmuan, saya pikir lebih baik belajar dulu ya. Sampai Anda mengetahui, baru Anda kemudian mengkritisi ya. Oke, saya akan tampilkan kembali argumentasi dari Pak Dr. Yonathan Purnomo dari channel Al-Ayyubi. Lanjut kita simak bersama. Non-Kristen yang menyerang Alkitab Kristen. Kenapa? Karena banyak kontradiksi dan saya akui iya. Oh my Saya God. menemukan tektur Oh my kesalahannya God. ada 2000. Masya Allah. Jadi selama ini ketika kita umat Islam mengatakan bahwa Bible itu penuh dengan kontradiksi, itu divalidasi oleh
Dr. Yonatan Purnomo. Masya Allah. Critical text kesalahannya 6.500 lebih. Critical text memiliki 6.000 kesalahan lebih. Oh my God. Jadi ini teman-teman yang selalu menjadi pertanyaan saya. Ini PPT ini, tampilan ini menjadi pertanyaan saya selama ini. Pertama, siapa otoritas yang mengkanon Bible? Kemudian sehingga kita bisa tahu bahwa umat Kristen bisa mempertanggungjawabkan secara ini ya, maksudnya karena mereka menyiarkan agama mereka kepada orang-orang lain, tentu ini akan menjadi kajian ilmiah. Ketika mereka mencoba untuk menyatakan bahwa kitab kami adalah kitab yang benar karena ditulis oleh orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, pertanyaannya adalah yang menjadi parameter kanonan itu apa, kemudian siapa yang menjadi otoritas mengkanon, dan kemudian apakah boleh dirubah-rubah atau tidak. Justru dengan adanya kajian critical text ini kita menemukan pengakuan dari para scholar Kristen bahwa kitab sendiri banyak dirubah-rubah. Dan ini mengingatkan saya kembali teman-teman dalam Al-Quran. Kembali lagi saya diingatkan oleh Al-Quran surah An-Nisa ayat ke-46. Dan saya akan tampilkan kembali dalam Al-Quran tersebut ya. Ini lagi-lagi, Masya Allah, 1400 tahun lalu Al-Quran sudah mengabarkan. Pertama di sini dalam surah An-Nisa ayat ke-46, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Sekali lagi saya ulangi menggunakan bahasa Arabnya. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima ammawadi'i. Allahu Akbar. Al-Quran sudah mengabarkan sebelum Pak Yonatan Purnomo mengakui terjadinya perubahan, terjadinya kontradiksi Al-Quran 1400 tahun lalu melalui lisan seorang manusia mulia bernama Ibnu Abdullah Muhammad SAW sudah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Mereka berkata, kami mendengar tetapi kami tidak mau menurutinya. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Lanjut, saya masih sepertinya saya akan membahas Pak Yonatan Purnomo terus nih beberapa waktu ke depan. Ini ilmiah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Itu asalnya dari mana? Apakah Alkitabnya cuma satu, sama? Kemudian orang-orang itu nafsirkannya berbeda, ataukah memang Kristen itu punya banyak Alkitab? Nah tentunya Bapak Ibu tidak setuju kan, kalau ada orang mengatakan, oh Alkitabnya Kristen itu telah dipalsukan. Bapak Ibu lihat, di YouTube itu banyak sekali, terutama dari orang-orang non-Kristen yang menuduh bahwa Alkitab Kristen itu Oke, Pak Yonatan Purnomo mengetahui bahwa banyak orang di luar Kristen, ya pastinya teman-teman Muslim ya, mengatakan bahwa Alkitab Kristen itu sudah dipalsukan. Bagaimana tanggapan Pak Yonatan Purnomo? Saya nggak sabar ingin mendengarkannya. Gimana? Orang Kristennya bilang, oh tidak. Alkitab kami itu Alkitab kanon yang tidak dipalsukan. Tapi timbul banyak masalah, Bapak Ibu sekalian. Orang ketika bicara soal Alkitab, mereka itu akan lihat kontradiksi. Coba jujur saja Bapak Ibu sekalian ya. Ini adalah mimbar, ini sifatnya akademik. Kita boleh mempertanyakan. Anda mungkin diam-diam merasa, kenapa ya Alkitab saya ini kok banyak masalah? Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya menjadi mualaf. Dan setelah dia jadi mualaf, dia kemudian menyerang kekristenan lagi. Dengan tuduhan bahwa kitab Kristen itu sudah dipalsukan. Tidak benar. Pertanyaan saya, ada nggak firman yang ditulis oleh para rasul itu 2000 tahun yang lalu yang sekarang bisa kita pakai tanpa kesalahan, tanpa berubah-ubah? Waduh, pertanyaan yang sangat bombastis banget dari Pak Yonatan Purnomo. Dia bertanya bahwa adakah kira-kira di dalam kitab kalian, yaitu kitabnya Kristen, ayatnya yang ada saat sekarang ini tanpa ada kesalahan, tanpa ada perubahan? Oh my God, ya hanya mereka yang tahu ya dengan pembuktian. Lanjut. Nah, hari ini kita akan bicara itu Bapak Ibu sekalian. Saya sudah memberikan pengantarnya. Sekarang mari kita akan izinkan saya untuk
memperkenalkan diri dulu sebentar Bapak sekalian. Ini seminar kita, ini seminar pertama kali saya mengadakan untuk BMT KKI. Ini seminar ya. Ini berupa teman-teman, ini berupa seminar dan ini adalah sebuah seminar akademik dan tentu ini benar-benar ilmiah. Ilmiah itu dia membawa tesis dan silakan nanti bawa antitesis kalau kalian mampu untuk membantah. Ini keren banget. Ini sesuai dengan apa yang aku mau. Belum tentu diterima di sini. Oke, kita lanjut aja. Akhirnya pertamanya baik, setelah kumpul jadi musuh. Nah, masalahnya ini di mana? Orang Chinese punya satu peribahasa. Kita lanjut, kita masuk ke poin. Berdasarkan pemahaman sendiri dengan bukti-bukti dan data yang referensi ilmiah. Dalam hal terjadi perbedaan atau koreksi terhadap keyakinan atau doktrin gereja tertentu, misalnya berbeda dengan pandangan Anda, harap dimaklumi bahwa seminar ini tidak ditujukan secara khusus untuk mengkoreksi doktrin dan gereja manapun. Di dalam kesempatan yang lain saya akan membuka. Anda kalau membaca kitab yang dari Textus Receptus, contohnya, Anda kalau membaca punyanya Luther itu diambil dari Desiderius 1516, 1519. Sumbernya dari dua ini. King James itu mengambil dari Textus Receptus yang dari punyanya Besa 1598. Dia keluar baru tahun 1611. Buat karena politis itu. Raja James dari Skotlandia, ya. Nah, itu dua sumber yang berbeda. Makanya walaupun dua-duanya itu sama dari Textus, ya. Tapi faktanya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mau tahu, ya, dua ini tuh banyak perbedaan-perbedaan. Nah, nanti abad ke-19 20 itu akan muncul Alkitab baru yang dinamakan. Oke, ini terlalu panjang teman-teman untuk saya bahas dan saya akan mencoba untuk mereaction ini mungkin bertahap ya. Sebagaimana Pak Yonatan Purnomo juga akan mengkaji tentang ini secara bertahap karena kalau saya reaction pada hari ini semua terlalu panjang ya. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Pendeta Joshua Tewu tadi karena yang dimaksud oleh yang ingin saya reaction sebenarnya video Pak Pendeta Joshua Tewu terkait tentang kontroversi kesalahan dalam Bible. Dan ternyata di sini saya justru menemukan apa yang sudah dibahas oleh channel YouTube Bang Alayubi di mana Bang Alayubi telah membahas apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Yonatan Purnomo. Dan kita akan kembali ke Pak Joshua Tewu ya. Oke, kita kembali ke Pak Joshua Tewu dulu. Nanti kita baru bahas Pak Yonatan Purnomo, ini menarik banget akan dibahas. Oke, kita dengarkan lagi kembali apa yang dimaksud oleh Pak Joshua Tewu dengan podcastnya ya, substansinya apa. Apakah dia membenarkan atau dia justru tidak terima atau dia menggugat atau bagaimana? Dari Departemen Penerjemahan Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia yang dikomandani oleh Dr. Anwar Chen PhD. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu isinya katanya para pakar gitu loh. Ya, dokter-dokter biblika yang luar biasa berkualitas karena menjadi tim penerjemah di Lembaga Alkitab Indonesia konon kabarnya melalui kualifikasi yang tidak main-main, persyaratan-persyaratan yang harus memenuhi kualifikasi yang full aturan dan kriteria kualitas yang tidak bisa ditawar-tawar. Oh begitu kira-kira ya. Dan saya catatan bahwa tim penerjemahan di Lembaga Alkitab Indonesia juga utusan dari gereja-gereja sinodal yang diawasi oleh aras-aras nasional, terutama PGI, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia yang dikomandani oleh Pendeta Gomar Gultom dan kawan-kawan di sana. Ya, kalau PGLI yang komandani itu adalah Dr. Roni Mandang dan kawan-kawan. Kalau PGPI Pantekosta Grup Aras Nasional ini yang dikomandani oleh Dr. Jason Balom Papueng. Ya, dan kalau GOI Gereja Ortodoks Indonesia kita tahulah Dr. Romo Daniel Bambang yang mengomandani itu. Tapi mereka pakai Alkitab yang kacau, tapi mereka seolah-olah tidak ada masalah gitu loh. Padahal ini kekacauan penerjemahan yang sangat signifikan bagi saya, yang luar biasa. Nah, itu sebabnya saya mesti ajak bicarakan. Dan saya berharap chatting-chatting yang masuk itu bisa yang edukatif ya, nggak usah menyerang pribadi dan sebagainya. Kita nggak bicara menyerang pribadi atau menyerang lembaga, tidak. Ini kita bicara forum akademik, ya, karena
channel ini dibuat untuk edukasi publik bagi isu-isu yang kontroversial, ya terutama juga dalam kekristenan, dan itu sebabnya saya pikir perlu kitab Indonesia. Dan PGI bertanggung jawab, KWI bertanggung jawab, aras-aras gereja nasional bertanggung jawab untuk mengutus utusan terbaiknya, pakar-pakar terbaiknya yang betul-betul mengerti, bukan sekedar lulusan doktor teologi tertentu tapi dia nggak punya bidang keahlian di biblika dan sebagainya. Ya itu beda. Jadi itu sebabnya perlu kepakaran yang mumpuni lah. Ya, kolektivitas pakar-pakar itu, para scholar di bidang biblika itu harus betul-betul mengerti, paham akan hal ini. Bayangkan 6.577 kesalahan itu Alkitab yang dibuktikan oleh Biblikos. Itu enggak main-main loh, saudara. Ini baru 4 aja, nanti sebentar saya kasih lihat 4-nya itu apa. Itu luar biasa. Tapi saya mau sarankan kepada saudara di awal, saya nggak akan bahas seperti yang Dr. Yonatan Purnomo bahas di Biblikos channel ya. Silakan Anda kunjungi channelnya Biblikos. Anda bisa lihat di sana tentang 4 episode yang saya maksud. Tapi di sini saya akan ungkap beberapa hal saja, 4 hal itu dalam pengertian yang kajian yang lebih bersifat otokritik terhadap kekristenan kita ini. Nah, saudara-saudara, jadi Dr. Anwar Chen bertanggung jawab. Ya, saya menggugat Dr. Anwar Chen supaya jangan diam. Kalau perlu buat seminar nasional, kumpul berbagai undangan dan undang Biblikos, suruh mereka bertanggung jawab. Ya, tapi saya pikir barangkali LAI takut berhadapan dengan Biblikos. Saya nggak ngerti ya. Padahal Biblikos itu boleh kata anak bawang, baru kemarin muncul. Ya, bahkan BMPT KKI itu, ya mereka mengatakan, wah itu dokter yang baru muncul. Memang betul dia 4 tahun, baru 4 tahun. Dibandingkan dengan banyak dokter teologi di BMPT KKI itu, yang sudah berkarat di dunia teologi, tetapi nggak ngeh gitu kalau Alkitab yang dia pakai untuk jadi bahan pengajaran, bahan khotbah di gereja, ternyata punya 6.577 kesalahan. Gile bener. Ya, ini bagi saya ini kacau punya kerja ini. Apa yang dikerjain ya? Nah, saudara-saudara, jadi kekristenan dalam kegelapan. Kalau saudara lihat di thumbnail ini, saya muat beberapa dari YHS, ya gereja YHS itu yang menerbitkan Alkitab ini, Indonesian Modern Bible, versi terjemahan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru lengkap, tetapi dalam versi pemulihan kayaknya, karena mereka tidak lagi pakai kata Tuhan biasa, tapi pakai Yahweh dan pakai Elohim, ya. Dan saudara-saudara, mereka punya sistem penerjemahan sendiri, ya. Dan kemudian ada di sebelahnya itu ada terbitan dari LBI, Lembaga Biblika Indonesia, bersama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa mereka bersama? Karena satu pencetakan. LBI sendiri, Lembaga Biblika Indonesia itu tidak lagi punya percetakan. Dulu ada di ND, di daerah timur sana ya. Tetapi kayaknya sudah ditutup itu. Karena mungkin nggak tahu, Katolik bangkrut atau saya nggak ngerti, karena tidak mampu membiayai lembaga biblikanya sendiri. Akhirnya numpang ke Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, saya nggak tahu ya kalau agama sebesar Katolik bisa bangkrut, tidak bisa membiayai lembaga biblikanya sendiri itu, LBI-nya, sehingga harus numpang sama Lembaga Alkitab Indonesia, bekerja sama untuk mencetak, terutama juga untuk mencetak Deuterokanonika mereka. Itu juga saya nggak tahu isunya bagaimana, nggak pernah dibuka sih pemasalahnya, kenapa bisa join, padahal Katolik dengan Protestan kayaknya bertolak belakang sekali tuh. Katolik sendiri juga sering mengecam Protestan yang diwakili oleh Lembaga Alkitab Indonesia dalam konteks penerjemahan Alkitab ya. Ya, dan sekarang Lembaga Alkitab juga sudah toleransi untuk mau mencetak Deuterokanonika yang dia tolak. Ya, Protestan kan menolak lembaga Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon resmi. Ya, jadi saya juga heran, ini ada itu urusan mereka lah. Itu Alkitab 2 itu sama pencetakannya dari Lembaga Alkitab Indonesia, ya, dari LBI dan LAI ini. Ya, lalu kemudian
ada Alkitab elektronik yang di tengah itu yang warna biru itu yang Sabda, itu apa namanya menerbitkan beberapa versi, terutama yang biasa kita pakai di handphone itu apa segala macam, ini yang di tengah. Lalu ada Indonesian Literal Translation ILT, ya itu juga punya versi terjemahan sendiri yang mirip dengan IMB walaupun ILT lebih senior. Dan kemudian kita lihat paling ujung kanan ya di dekat gambar saya itu Alkitab terjemahan dunia baru. Ya, Alkitab terjemahan dunia baru ini dari saksi-saksi Yehua, saudara-saudara yang kekasih ya. Dan yang paling bawah itu ada gambar Biblikos itu. Ini versi Alkitab baru, khususnya dalam perjanjian baru yang mereka terjemahkan ya. Dan saudara-saudara itu gambar meja bundar dengan orang-orang yang pegang Alkitab masing-masing, terus ada Alkitab besar di tengah itu menjadi simbol bahwa kalau misalkan Departemen Penerjemahan Lembaga Alkitab Indonesia melakukan seperti ini, ya Alkitab yang mereka selalu teliti tiap hari kerja mereka kan mestinya meneliti Alkitab tiap hari, terjemahan Alkitab bagaimana mencari kevalidan dari penerjemahan itu dan seterusnya. Ya tapi kok sampai sekarang ini, ya kalau saya dengar dari ulasan Dr. Yonatan Purnomo dari Saya masih sangat excited. Kenapa saya baru tahu, bukan baru tahu ya, kenapa saya baru peduli dengan hal ini ya. Kenapa saya enggak dari kemarin-kemarin membahas ini gitu, kenapa saya enggak berfokus membahas ini sebagai edukasi ke publik dan coba mengkomparasi terkait tentang tekstual kritik kepada Al-Quran. Dan saya dari kemarin sudah diajakin sama salah satu Pak dosen ya, Lord Oreo yang mengatakan kita bahas Yonatan Purnomo. Cuman karena saya lagi sibuk ngurusin perkampusan, jadi saya tidak nonton. Ternyata Bang Aliyubi sudah lebih dulu mereaction ini sebulan yang lalu dan entah kenapa saya baru membahas ini. Ini menjadi penyesalan bagi saya dan semoga nanti saya akan mencoba untuk mengkaji, memperdalam pengetahuan terkait apa yang disampaikan Yonatan Purnomo, lalu meng-cross check-nya, sumbernya langsung, apakah memang seperti itu dan bagaimana, dan kita minta tanggapan umat Kristiani yang ada di TikTok dengan mendiskusikannya dengan mereka. Apakah ada yang sudah memahami hal ini atau jangan-jangan tidak ada yang paham terkait hal seperti ini. This is a big trouble, you know. Kenapa saya katakan ini adalah big trouble? Karena iman kita bersandarkan kitab suci. Kalau kitab sucinya saja sudah bermasalah, bagaimana kita mau beriman begitu? Oke, teman-teman, untuk saat ini saja dulu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah karena saya akan melanjutkan reaction terkait tentang pemaparan Pak Yonatan Purnomo, Dr. Yonatan Purnomo, dan kritikan dari pendeta-pendeta lainnya. Kita akan bahas tuntas, potong kotak-kotak. Saya ingin tunggu, apakah Andre Tungtung telah membahas hal ini? Apakah Pak MYM telah membahas hal ini? Pak Pendeta Osra Suru telah membahas hal ini, mereaction Pak Yonatan Purnomo. Saya akan coba untuk menelusuri dan mengkaji dan kemudian mereactionnya untuk wawasan edukasi publik akademik, karena saya adalah pecinta ilmu ketuhanan dan perbandingan agama, karena saya adalah pelajar yang mensiarkan agama saya dengan melakukan metode ilmiah yaitu dialektika lintas agama. Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah selalu melindungi kita dan semoga Allah menguatkan hati kita di tengah adanya kecaman dan ancaman-ancaman bahwa orang-orang Kristen akan melaporkan kita. Tidak perlu takut teman-teman, karena apa yang kita sampaikan semuanya berdata. Seandainya pun mereka melaporkan kita karena ujaran kebencian atau penistaan agama, mereka harus membuktikan laporan mereka bahwa kita pernah melakukan hal seperti itu. Kalau kita merasa tidak pernah melakukan, kenapa kita harus takut? Tapi kalau memang kita pernah melakukan, maka kita harus bertanggung jawab. Simple sekali dunia ini. Ujung-ujungnya hanya kematian. Yang perlu kita persiapkan adalah kematian, teman-teman. Jangan berharap kenikmatan di dunia ini, karena kenikmatan di dunia ini adalah semu, teman-teman. Tugas kita adalah mensiarkan agama Islam, menjayakan agama Islam, menunjukkan kebenaran agama Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Unirifa Reaction atau Unirifa Menampol. Sahabat Bamtri, sahabat Julius, sahabat Unirifa, tunggu reaction selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.